Oke, mari kita bahas sebuah fenomena yang saya yakin sering banget kita lihat. Fenomena soal matinya kepakaran dan gimana dunia belajar kita sekarang seolah terbelah jadi dua. Kita mulai dari kutipan yang satu ini, karena wow, ini benar-benar menohok dan jadi inti dari apa yang mau kita bedah. Pernah nggak sih Anda lihat ada orang yang kayaknya baru tahu secuil, tapi pedenya luar biasa buat menghakimi para ahli? Nah, ini dia ironi zaman kita. Ini dia pertanyaannya, kenapa ya di zaman sekarang rasanya semua orang bisa jadi ahli dadakan? Justru mereka yang pengetahuannya paling minim, suaranya malah paling kenceng. Ini paradoks yang aneh banget. Pemicu utamanya, ya, di sini, media sosial. Medsos itu kan panggung terbuka buat siapa aja. Akibatnya, kita sering lihat orang-orang yang jujur aja, jejak keilmuannya nggak jelas, tapi justru mereka yang paling berani, paling vokal buat nyerang dan merendahkan para pakar. Pakar yang udah mendedikasikan hidupnya loh buat satu bidang ilmu. Dan ternyata ini bukan cuma terjadi di lingkungan kita aja loh. Ini adalah tren global. Saking seriusnya masalah ini, sampai-sampai ada namanya sendiri. Ini adalah krisis kepercayaan pada pengetahuan. Nah, istilahnya tuh ini, matinya kepakaran atau dalam bahasa Inggris, the death of expertise. Istilah ini dikenalin sama Tom Nichols. Ini buat ngegambarin penolakan besar-besaran terhadap ilmu pengetahuan yang udah mapan dan gimana kepercayaan kita sama para ahli itu makin lama makin luntur. Terus, apa aja pemicunya? Pertama, udah pasti internet dan medsos. Informasi jadi banjir tanpa filter. Kedua, opini pribadi sekarang dianggap setara nilainya dengan riset bertahun-tahun. Udah gitu, banyak yang nolak fakta kalau nggak sesuai sama seleranya. Lalu muncullah narsisme intelektual, di mana semua orang merasa dirinya paling pintar. Dan yang terakhir, ya ini, kebiasaan kita belajar dari potongan video atau kutipan singkat tanpa pernah paham konteks besarnya. Oke, sekarang biar adil, coba kita lihat sisi sebaliknya. Kita mau bandingkan dengan seperti apa sih jalan yang harus ditempuh buat jadi seorang ahli sejati. Kita ambil contoh dari jejak keilmuan Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Coba deh kita lihat lini masa ini. Ini bukan perjalanan yang singkat kan? Ini proses puluhan tahun. Dari mulai sekolah dasar sampai akhirnya meraih gelar doktor. Ini tuh maraton intelektual, bukan lari sprint. Dan yang paling penting dari semua ini adalah konsistensinya. Nah, kuncinya tuh di sini. Beliau nggak lompat-lompat dari satu bidang ke bidang lain. Beliau fokus. Beliau memilih satu samudera ilmu yang sangat dalam, yaitu tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran, dan benar-benar menyelaminya. Dari S1, S2, sampai S3. Ini ciri khas seorang spesialis sejati. Dan kalau mau lihat sedalam apa ilmunya, kita nggak perlu kok paham arti lengkap judul disertasinya. Cukup lihat aja, ini bukan tulisan biasa. Ini adalah sebuah studi dan investigasi mendalam terhadap sebuah manuskrip tafsir klasik. Ini menuntut penguasaan ilmu tingkat tinggi. Dan di puncak perjalanan panjang itu, semua kerja kerasnya terbayar. Beliau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi, summa cum laude. Ini adalah bukti pengakuan formal atas kesungguhan dan kualitas intelektual yang luar biasa. Oke, setelah melihat jalan panjang seorang ahli sekarang, jadi kelihatan jelas banget kan kontrasnya? Mari kita sandingkan langsung dua dunia belajar yang sangat berbeda ini. Yang satu serba instan, yang satunya lagi butuh proses mendalam. Lihat perbedaannya, di satu sisi ada cara belajar instan. Modalnya potongan video, tanpa konteks, tanpa metodologi. Hasilnya, gampang banget menghakimi dan menyalahkan. Ini yang kita sebut narsisme intelektual. Nah, di sisi lain, ada cara belajar mendalam. Butuh belasan tahun, fokus di satu disiplin, punya guru dan silsilah ilmu atau sanad yang jelas. Dan hasilnya justru kerendahan hati. Dan ini penting banget. Kepakaran Tuan Guru Bajang itu nggak ujuk-ujuk muncul dari ruang hampa. Inilah yang dimaksud dengan sanad tadi. Ada mata rantai keilmuan yang jelas yang bisa dilacak, yang dalam kasus ini diwariskan dari kakek beliau, seorang ulama besar yang juga pahlawan nasional. Ini bukti bahwa ilmu sejati itu punya akar, punya tradisi, bukan sesuatu yang bisa dipungut sembarangan di jalan. Oke, kita sampai di bagian akhir. Jadi, apa intinya dari semua ini? Kenapa cara kita belajar itu ternyata jauh lebih penting dari yang kita bayangkan? Karena ini bukan cuma soal pinter-pinteran, tapi soal hubungan antara ilmu, adab, dan kebenaran itu sendiri. Pesan utamanya sebenarnya ini, ilmu, apalagi ilmu agama, itu bukan barang dagangan yang bisa kita unduh atau kita beli instan. Ilmu itu adalah amanah, sebuah kepercayaan besar. Dan karena ini amanah, maka menuntutnya harus dengan kesungguhan, dengan sanad yang jelas, dan yang paling penting, dengan adab yang terjaga. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna.
Ketika pengetahuan didapat tanpa proses yang benar, yang lahir itu bukanlah kebijaksanaan, bukan kearifan, tapi keberanian yang tidak berdasar. Sebuah kepercayaan diri yang kosong yang sebetulnya sangat berbahaya, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama merenungkan pertanyaan ini. Di tengah dunia yang begitu bising oleh opini, di lautan informasi yang tak bertepi, mungkin kita perlu jeda sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Saat kita berdebat, saat kita mencari tahu, kita ini sebetulnya sedang mencari kebenaran, atau kita hanya mencari pembenaran atas apa yang sudah kita yakini?